Ternyata pembelokan sejarah NU ini juga tertera tertulis di buku ini, Cahaya dari Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua, atas kesetiaan dengan channel kami, channel Bejo Donya Akhirat. Semoga saudara-saudaraku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rizki yang berlimpah, kesehatan lahir batin, dan tentunya mendapatkan keberkahan dunyan wa ukhrotan. Ternyata pembelokan sejarah NU ini juga tertera tertulis di buku ini, Cahaya dari Nusantara, yang mana pengarangnya adalah Habib Muhdhar Ahmad Asy-Syighab atau tangan kanannya Habib Lutfi bin Yahya. Ini fakta, ini adalah realita. Karena bukan hanya di situs Jatman Online saja, yang mana dalam kita semua tahu bahwa sosok seorang Habib Lutfi adalah Rois Am Jatman. Makanya di situs Jatman Online resmi tersebut ada pembelokan sejarah NU, yang mana di dalam berdirinya NU itu bukan hanya Syekh Khalil Bangkalan terus mempunyai murid Kiai As'ad Syamsul Arifin dan Mbah Hasyim Asy'ari tok, tetapi di situ ada tokoh yang bernama Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Luar biasa bukan? Makanya kalau kami dikatakan dobrol, dabrus, ini loh faktanya. Bukan hanya di situs Jatman saja, tetapi di buku yang mengarang tangan kanan beliau, wah, ini juga ada. Kita buka halaman berapa? Halaman 156. Silahkan dicek, di cross check. Sejarah tersembunyi berdirinya NU. Narasinya persis sama yang disampaikan, diberitakan di situs Jatman Online. Kan gitu toh? Nah, ini tentang pertemuan Habib Lutfi dengan Kiai Irfan. Wah, Masya Allah. Ngeri kan? Banyak ini. Nggak usah dibaca. Pokoknya referensinya adalah buku ini. Mutiara dari Cahaya dari Nusantara. Wah, ngeri. Makanya pembelokan-pembelokan sejarah. Lah, kami sebagai warga NU tentunya kan kaget. Kok bisa toh NU didirikan oleh seorang Kabib salah satunya. Dan yang lucu lagi, yang menceritakan bahwa NU didirikan oleh seorang Kabib yang bernama Habib Hasyim bin Umar bin Yahya adalah cucunya beliau, marganya sama-sama Yahya. Nah kan menimbulkan pertanyaan, apakah demi popularitas biar dianggap berjasa oleh kalangan Nahdliyin atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, silahkan dicerna sendiri kan gitu toh. Tetapi ini menjadi apa ya? Pemikiran. Kalau menurut kami ini suatu pemikiran yang harus betul-betul kita pikirkan bareng-bareng. Apakah mengada-ngada sesuatu yang tidak ada itu memang ada syariatnya? Tentu saja tidak ada tentunya. Tetapi pada saat kita tahu fakta yang terjadi, terus kita diam saja, terus kita termasuk golongan yang mana? Menyimpan kebohongan atau menyembunyikan kebohongan, kedustaan. Apakah kita masih layak disebut sebagai orang yang mempunyai hero semangat cinta kepada Jamiyah Nahdlatul Ulama? Tentunya sangat jauh. Ini menarik ini untuk kita cermati dan kita telusuri. Ini Masya Allah ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini betul-betul membuka tabir kedustaan, kebohongan yang selama ini dimainkan, diperankan oleh mereka.
Bagaimana narasi-narasi dibangun sedemikian rupa seakan-akan beliau adalah sosok orang yang paling suci, orang yang tidak tersentuh dengan keburukan sama sekali, orang yang luar biasa tentunya. Narasi-narasi yang dibangun oleh para mukibulnya, ya tentunya ada narasumbernya, ya narasumbernya mereka. Kan begitu tuh. Narasumbernya ya mereka, dalangnya itu. Lah, mereka akhirnya membangun narasi-narasi tersebut. Bahkan buku ini ya, ini pernah kalau kita googling di Shrek di YouTube, ini pernah dibedah di salah satu pondok pesantren. Ini loh. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Bagaimana mungkin orang yang tidak ada jasanya, bahkan tidak tercatat sama sekali dalam sejarah berdirinya NU, tahu-tahu nongol. Tahu-tahu nongol. Bahkan Kiai atau Gus Isomuddin 2 periode mendharma baktikan jiwa raganya di NU menjadi Rois Am PBNU, baru kali ini mendengarkan salah satu pendiri NU adalah Habib. Ini loh. Bahkan kalau kita cermati, bukan hanya Habib Lutfi yang bikin cerita bahwa kakek beliau berjasa atas berdirinya Jamiyah Nahdlatul Ulama, tetapi ada Habib lain dan beda semua. Setahu kami ada 3 Habib yang menceritakan tentang berdirinya NU. Habib Lutfi yang pertama, terus yang kedua Habib siapa itu? Yang mana dalam narasi videonya tersebut menerangkan NU didirikan oleh Habib Mudhor. Kan gitu toh? Habib Mudhor. Karena di zaman kolonial, Habib atau imigran dari Arab atau Yaman sama Belanda dilarang keras bikin organisasi, makanya diserahkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pribumi. Alasannya seperti itu. Tapi faktanya kan lain. NU berdiri 1926. Selang 2 tahun kemudian, Robitoh Alawiyah juga bikin organisasi 1928. Itu belum lahir Indonesia, masih dalam cengkraman kolonial penjajah Belanda. Lah kok bisa? Alasan apa lagi yang mereka kemukakan? Kan ketahuan dari sejarah itu. Lah buktinya bisa bikin loh. Indonesia belum merdeka, belum ada, masih Nusantara. Dulu kan seperti itu toh. Terus Habib Bahar bin Smith juga menceritakan tentang sejarah berdirinya NU. Malah ini lebih parah. Bukan hanya 1 Habib, tetapi ada 3 Habib. Salah satunya adalah Habib Ali Sangeng. Dan Habib Ali Sangeng ini gurunya Syekh Khalil Bangkalan. Kan tambah hancur sudah. Tambah tidak karu-karuan, tambah melebar kemana dan kemana. Wah, ini loh perilaku mereka itu. Perilaku mereka. Ya tentunya kami sebagai warga NU ya, walaupun NU yang tidak terkenal di bawah, tapi hero semangat kami untuk menjaga Jamiyah kami ini luar biasa. Insya Allah kami tidak terima seumpama sejarah NU dibelak-belokkan, siapapun orangnya pasti akan kami lawan tentunya kan gitu loh. Nah ini loh, ini menarik. Makanya penemuan-penemuan seperti ini, dan mereka hanya bisa berdiam diri pada saat banyaknya orang yang mengkritik mereka. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa sejarah NU kok jadi begini? Terus muncul nama Habib, mereka berdiam diri. Apakah ini watak seorang kesatria? Apakah ini watak seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang mana sering mengaku di dalam tubuhnya ada darah suci, darah Nabi? Apakah Nabi pengecut seperti ini? Tentunya tidak. Bagaimana mungkin kalian mengaku diri kalian sebagai cucu Nabi, tetapi pada saat benturan masalah yang harus kalian klarifikasi, yang harus kalian luruskan dengan seluruh-seluruhnya,
malah kalian ngarah aman seakan-akan kalian tidak pernah melakukan apapun. Ini namanya pengecut ini. Pengecut, bukan kesatria. Itu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.